Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman baik-baik saja dan keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, PB 4. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh sikap-sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat membedakan iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pengumuman, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara menghargai jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari persatuan dan kesatuan. Nah, kali ini teman-teman akan mempelajari persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Setelah kita mempelajari dan mulai menerapkan sikap persatuan dan kesatuan di rumah dan di sekolah, maka sangat diperlukan juga untuk kita melaksanakan di lingkungan masyarakat juga. Lingkungan masyarakat di sini berarti lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman. Harus ada sikap rukun dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Kerukunan dalam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, kita harus selalu dijaga. Kondisi masyarakat yang rukun dan damai membuat kita hidup dengan aman dan nyaman. Sehingga sikap persatuan dan kesatuan akan mudah tercapai ataupun dicapai. Contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, gotong royong dan saling membantu. Nah, untuk gotong royong dan saling membantu, contohnya itu teman-teman bisa mengikuti gotong royong masyarakat yang ada di tempat tinggal teman-teman. Misalnya ada pertemuan di balai misalnya ataupun di masjid. Nah, di situ mereka mengadakan kerja bakti ataupun gotong royong untuk membersihkan masjid, balai ataupun jembatan yang ada di sekitar rumah teman-teman. Lalu, adapun yang kedua, contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu menghargai perbedaan. Nah, di sini teman-teman wajib untuk menghargai perbedaan ya teman-teman. Meskipun di negara kita ini banyak sekali perbedaan keyakinan ataupun agama, suku, ras, budaya, pandangan, pilihan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Lalu yang ketiga, menghargai pendapat. Nah, di sini untuk menghargai pendapat, contohnya, dalam sebuah musyawarah yang dilakukan, ada banyak orang yang memberikan pendapat mereka. Setiap orang tentu memiliki pendapat dan argumen yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, kita pun harus menghargai orang lain yang berpendapat dengan tidak memotong pembicaraan orang tersebut dan menerima serta menghargai pendapat orang itu. Adapun yang keempat, saling menolong. Nah, kalau untuk saling tolong-menolong ini, yaitu suatu perbuatan yang baik ya teman-teman, dan harus dilakukan oleh setiap orang. Dengan saling tolong-menolong, kita bisa mempererat hubungan kita dengan orang yang kita tolong. Lalu yang terakhir, turut menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan ini, itu bisa mencerminkan persatuan dan kesatuan teman-teman. Dengan ikut serta menjaga kebersihan berarti teman-teman ikut menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Ada 5 contoh ya teman-teman, contoh sikap mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Tadi yang sudah Bunda jelaskan, yang pertama ada
gotong royong dan saling membantu. Lalu untuk gambar kedua ini ada perbedaan atau menghargai perbedaan. Yang ketiga, di sini ada musyawarah ya, yaitu menghargai pendapat. Yang keempat, saling tolong-menolong. Yang terakhir atau yang kelima, turut menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke iklan. Teman-teman sebelumnya sudah mempelajari iklan ya teman-teman. Nah, di sini berdasarkan isinya, iklan itu dibedakan menjadi 3 jenis teman-teman. Yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat ada iklan pengumuman ataupun pemberitahuan. Ya, isinya itu seperti pengumuman ataupun pemberitahuan, seperti yang ada di gambar. Lalu, untuk yang kedua ada iklan penawaran ataupun niaga, seperti yang ada di gambar ini. Lalu yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Teman-teman pasti sering lihat ketiga gambar iklan ini, ya, baik itu pengumuman, ataupun iklan penawaran, ataupun iklan layanan. Nah, jadi teman-teman harus ingat berdasarkan isinya iklan itu ada 3, seperti yang Bunda jelaskan barusan. Next. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menghargai jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang dimiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beragam. Banyak ya teman-teman mata pencaharian masyarakat atau pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau seperti yang digambar ini, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada pasar, berarti di sini masyarakatnya berjualan. Lalu di sini juga ada gambar masyarakat sedang jenisnya itu menjual minuman. Seperti itu. Nah, di sini ada pun cara-cara menghargai keanekaragaman mata pencahariannya ada 4. Yang pertama, teman-teman tidak boleh mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Mau apapun itu mata pencaharian orang lain, teman-teman tidak boleh mencelanya ataupun merendahkannya. Ya. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja dan menghargai pekerjaan orang lain. Nah, teman-teman harus menghormati pekerjaan orang lain dan menghargainya juga. Lalu yang ketiga, membiasakan membeli produk-produk lokal, ya. Nah, untuk produk-produk lokal ini, teman-teman biasanya sering lihat seperti Indomie, terus Indomie, terus ada snack-snack, banyak lain sebagainya. Nah, yang dibuat di negara kita sendiri, itu disebut dengan produk-produk lokal. Intinya, teman-teman tidak membeli produk dari luar negeri, ya. Adapun yang keempat, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, ini juga hampir sama, teman-teman. Kalau bisa, kita harus mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang ada atau yang dijual dari negeri kita sendiri, tidak dari luar. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa atau mengetahui cara menghargai keanekaragaman mata pencaharian itu. Di sini ada 4 yang tadi Bunda jelaskan ya teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.